Ian Curry bilang, perbedaan berat badan akan menjadi pembeda pada pertarungan Jack Della Maddalena versus Islam Makhachev. Yaps, itu disampaikan langsung oleh kontender nomor 6 kelas welter, yaitu Ian Machado Curry dalam sebuah podcast. Fighter yang akan berhadapan dengan Belal Muhammad dalam UFC Qatar ini ditanya oleh sang host bagaimana pandangannya mengenai pertarungan gelar welterweight bulan November nanti. Ian menjawab, ini akan menjadi laga yang menarik dan tentu saja sulit ditebak. Ya memang betul sih, semakin sulit kita menebak siapa yang akan menang, maka laga akan semakin menarik. Ian Curry mengatakan bahwa kita semua tahu Islam Makhachev adalah seorang fighter fenomenal yang memiliki skill lengkap baik di atas maupun di bawah. Dan dengan skill selengkap itu, siapapun akan kesulitan untuk menghadapi Makhachev. Tapi masalahnya, Ian Curry menambahkan bahwa ukuran besar tubuh dan berat badan akan sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Curry mengingatkan bahwa perbedaan kelas berat mereka adalah 15 pounds dan itu sangat berpengaruh karena memang pembagian kelas berat dibuat bukan tanpa alasan. Islam Makhachev memang oleh banyak fighter dianggap sebagai petarung terbaik saat ini karena memiliki skill yang hebat, tapi bukan berarti yang terhebat. Tentu saja, Tom Aspinall bisa dengan mudah mengalahkannya di oktagon. Secara berat badan, ini akan lebih sulit dari apa yang telah dilakukan oleh sang raja pound for pound, Ilia Topuria, yakni naik 10 pounds dari kelas bulu ke kelas ringan. Dan ekstra 15 pounds tentu sedari awal akan menguntungkan Jack Della Maddalena. Secara alamiah, JDM memang lebih besar dari Makhachev dan itu tentu akan menyulitkannya, bahkan ketika pertarungan dibawa ke bawah yang mana itu menjadi spesialisasi Makhachev. Curry memang tahu bahwa kemampuan gulat Makhachev luar biasa, tapi selisih berat badan itu akan tetap menyulitkannya. Dan ini memang masuk akal sih, karena memang biasanya selain teknik, pegulat juga mengandalkan berat badan yang ideal untuk memaksimalkan tekniknya. Karena itu, Makhachev mati-matian menaikkan berat badannya untuk mengimbangi JDM. Curry menambahkan bahwa jika JDM mampu menahan takedown Makhachev atau setidaknya bangkit setelah di takedown dan mampu melancarkan pukulan telak ke arah rahang Makhachev, maka JDM akan keluar sebagai pemenangnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah JDM bisa lepas dari ancaman ground game Makhachev? Atau Makhachev akan segera mengakhirinya dengan kuncian begitu mendapatkan takedown? Bagaimana menurut kalian? Arman Tsarukyan bilang, ia sebenarnya lebih menargetkan Justin Gaethje dalam UFC Qatar. Yap, seperti yang kita tahu bersama, fighter yang kaya dari lahir ini akan dijadwalkan untuk melawan kontender nomor 6 UFC Lightweight dan The Hangman Hooker dalam UFC Qatar bulan depan. Tapi sebenarnya, Arman menjadikan Hooker sebagai cadangan lawan saja karena ia lebih ingin menghadapi fighter favorit saya di kelas ini, yaitu Justin Gaethje. Ia mengaku ingin secepatnya untuk bertarung di oktagon setelah ia absen cukup lama, yaitu setahun lebih. Hal ini karena ia belum berhasil menarik perhatian sang juara, yaitu Ilia Topuria untuk bertarung. Karena itu, untuk menjaga ritme skill bertarungnya, ia mengambil kesempatan untuk bertarung di UFC Qatar. Awalnya, ia mengincar Gaethje, tapi Gaethje menolak entah karena alasan apa. Mungkin karena ia tahu bahwa Arman akan sangat beresiko dan meskipun Gaethje adalah favorit saya, tapi saya realistis akan mengatakan bahwa Arman saat ini lebih unggul dari Gaethje yang sudah mulai uzur. Justin Gaethje sendiri sudah mengatakan bahwa ia akan lebih memilih pensiun jika tidak langsung mendapatkan title shot. Karena itu, Arman langsung mengarahkan pandangannya pada Hooker dan Hooker yang dikenal sebagai fighter yang tak pernah menolak tantangan langsung menyatakan kesiapannya. Ya, Hooker emang rada-rada sih. Di luar oktagon, ia dikenal sebagai pribadi yang humble dan good boy. Tapi jika sudah di oktagon, ia berubah menjadi sosok psikopat yang sangat menikmati sensasi adu pukul dengan lawannya. Ditambah lagi, Hooker pernah mengatakan ketidaksukaannya pada Arman dalam beberapa wawancara, jadi ketika datang tawaran untuk bertarung melawannya, ia langsung siap. Arman berharap bahwa ia bisa menghabisi Hooker secepatnya di ronde awal karena ia ingin menghindari damage atau cedera agar ia bisa langsung bertanding lagi di bulan Januari. Hal ini dikarenakan karena sang raja yaitu El Matador dikabarkan akan kembali ke oktagon di bulan Januari dan lawannya belum dikonfirmasi secara pasti meskipun gosipnya sih Justin Gaethje. Arman ingin menegaskan bahwa ialah satu-satunya kontender yang layak mendapatkan title shot, tapi jika Arman tak mampu menghabisi Hooker di awal ronde, maka sepertinya harapannya untuk menghindari damage akan sirna karena Hooker dikenal sebagai petarung yang suka membuat luka pada lawannya, meskipun dia sendiri juga sering bonyok sih. Akan seru kita nantikan UFC bulan depan, meskipun bulan ini sebenarnya juga tak kalah seru.
Jadi bagaimana menurut kalian? Jack Della Maddalena bilang ia memperkirakan akan langsung diajak bergulat Islam Makhachev di awal ronde. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang undisputed welterweight champion dalam sebuah wawancara. Wartawan bertanya, bagaimana JDM akan menebak tentang game plan apa yang akan diterapkan oleh Islam Makhachev nanti? Apakah Makhachev akan mencoba strikingnya atau langsung menggunakan grapplingnya untuk mengincar takedown? JDM menjawab bahwa ia kesulitan untuk menebak apa yang akan dilakukan Makhachev nanti. Ya, ini wajar sih, mengingat Makhachev adalah salah satu dari segelintir fighter di UFC yang benar-benar berbahaya dari segala aspek. JDM berpikir bahwa mungkin saja Makhachev akan mencoba untuk beradu striking dengannya, mengingat selama ini Makhachev juga tidak sungkan untuk beradu striking melawan para striker hebat seperti Alexander Volkanovski dan Dustin Poirier. Namun JDM juga tidak mau bersikap naif mengingat ini adalah MMA bukan kickboxing. Ia juga memperkirakan bahwa Makhachev akan mencampurkan kemampuan grapplingnya dalam strikingnya. Yaps, inilah yang tidak banyak disadari oleh fans MMA. Memang betul Islam Makhachev berhasil mengungguli Dustin Poirier dalam significant strike, tapi bukan berarti saat itu Makhachev adalah striker yang lebih baik dari Poirier. Dustin Poirier tetaplah lebih baik dalam hal striking murni, tapi Poirier tidak bisa lepas dalam beradu striking karena Makhachev dengan sangat baik mengkombinasikan kemampuan grapplingnya ke dalam strikingnya, sehingga membuat fokus Poirier terpecah akan ancaman takedown Islam Makhachev. Dan memang sebagus itu Islam Makhachev dalam mencampurkan semua skill MMA sehingga ia disebut Joe Rogan sebagai salah satu MMA artis yang mengekspresikan MMA sesungguhnya. JDM juga memperkirakan bahwa Makhachev akan langsung mencoba untuk melakukan takedown dan belajar dari kesalahan fatal Belal saat melawan dirinya, karena Belal saat itu banyak gaya dengan sok-sokan menjadi si paling Canelo Alvarez. Menurut saya ini adalah mental MMA artis banget sih. JDM sebagai sang juara tidak menganggap laga ini hanya adu striking ataupun grappling, tapi seluruh elemen yang ada di dunia MMA. JDM memang sangat yakin bisa mengatasi Makhachev, tapi ia juga sadar akan bahaya seorang Islam Makhachev. Karena itu, meskipun tidak banyak trash talk yang terjadi atau bahkan hampir tidak ada, tapi hype dari main event UFC 322 ini terasa sangat mewah, mengingat kehebatan dua fighter ini sudah cukup untuk mempromosikan laga ini. Ditambah, UFC secara khusus menuruti permintaan Makhachev untuk berlaga di Madison Square Garden, arena yang dianggap memorable untuk para fighter. Jadi bagaimana menurut kalian? Charles Oliveira akhirnya akan melawan Matheus Gamrot di UFC Brazil. Yap, sebuah kabar yang mengejutkan tapi mungkin menggembirakan bagi fans Oliveira telah ada. UFC Fight Night Brazil tanggal 12 Oktober mendatang seharusnya akan menampilkan main event Oliveira vs Fiziev. Hal itu menimbulkan kekhawatiran luar biasa bagi fans Charles Oliveira, di mana Oliveira baru saja di KO secara mantap oleh Ilia Topuria di bulan Juni lalu. Menurut para fighter, seharusnya fighter yang terkena KO seperti itu harus istirahat total tanpa kontak kepala selama minimal 3 bulan. Namun Oliveira mengambil resiko langsung dengan mengambil pertandingan UFC Brazil bulan Oktober yang hanya berjarak 4 bulan. Itu tentu adalah hal yang sangat sembrono, apalagi lawan yang awalnya akan dihadapi adalah Rafael Fiziev yang juga dikenal memiliki kemampuan dan kecepatan striking yang luar biasa. Hampir semua lawan Fiziev akan mendapatkan damage di kepala mereka, tapi secara mengejutkan, Fiziev menarik diri dari card itu karena alasan cedera. Diego Lopez awalnya mau dan bersedia untuk menggantikan Fiziev, namun UFC akhirnya memilih Gamrot untuk melawan Oliveira. Gamrot sendiri dikenal sebagai salah satu pegulat terbaik di kelas ringan yang secara khusus skill gulatnya pernah dipuji langsung oleh Khabib Nurmagomedov. Namun terlepas dari itu semua, fans Charles banyak yang happy dengan ini karena meskipun secara peringkat Gamrot lebih baik dari Fiziev, tapi kemampuan striking Gamrot tidak semenakutkan Rafael Fiziev. Artinya, fans Charles bisa sedikit berharap jagoannya ini tidak akan menerima damage fatal lagi di kepalanya yang entah sudah sembuh atau belum. Apalagi kalau yang menggantikan Fiziev adalah Diego Lopez yang kita tahu sendiri sangat ahli dalam membocorkan kepala lawannya. Tapi secara di atas kertas, Charles Oliveira belum tentu bisa menang di sini karena skill gulat Gamrot setara atau sedikit lebih baik dari Arman Tsarukyan yang mana mampu merepotkan Charles. Hanya saja, striking Arman memang lebih baik dari Gamrot yang bisa dimanfaatkan oleh Oliveira karena kemampuan Muay Thai-nya juga cukup tajam. Jadi bagaimana menurut kalian?